Pemirsa, keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat Kemlu yang ditemukan tewas di kamar indekosnya mengungkap percakapan terakhir yang disampaikan Daru kepada istrinya. Percakapan antara keduanya disebut terjadi pada Senin 7 Juli sekitar pukul 21 WIB. Saat itu Daru menelpon istrinya dan mengatakan sedang menunggu taksi untuk pulang ke kos. Berdasarkan keterangan kakak ipar Arya Daru, Meta Bagus, almarhum yang dihubungi berkali-kali oleh istrinya tak lagi merespon sejak panggilan terakhir. Hal ini membuat istrinya khawatir sebab, kata Bagus, Daru dan istrinya selalu berbagi kabar. Soal apakah ada pesan lain yang disampaikan Daru, Bagus menjawab tidak ada pesan lain. Di tengah perasaan khawatir itu, istri Daru menghubungi penjaga kosan sebanyak 3 kali dan meminta penjaga kosan untuk mengecek kondisi suaminya. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan di balik sebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Dirinya mendesak pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini. Kami melihatnya cukup janggal, apalagi kalau ada ahli yang mengatakan bahwa itu bunuh diri. Ya, bunuh diri sepertinya susah karena sebelum meninggal, almarhum itu pernah belanja perlengkapan untuk persiapan menjabat di tempat lain. Apa mungkin logikanya kemudian menjadi persiapan untuk bunuh diri? Dan itu menjadi tanda tanya besar yang harus dipecahkan. Satu-satunya sekarang harapannya adalah di penyidik polisi. Ya. Pertegas lagi dari Komisi 1 mendorong pihak mana? Mendorong pihak manapun untuk segera membongkar. Tunjukkan kemampuan para penyidik kepolisian. Ya. Genap 1 pekan berlalu, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri kelabu. Belakangan, gerak-gerik penjaga indekos yang 3 kali terekam kamera pengawas ini menjadi sorotan. Jika tewasnya, diplomat muda Kemlu Arya Daru mengarah pada dugaan tindak pembunuhan berencana. Kriminolog Hanifah Hasna menilai cukup 15 hingga 30 menit bagi pelaku melancarkan aksinya. Berdasarkan literatur forensik, kematian akibat pembunuhan itu yang terencana ya, bisa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam waktu 5-15 menit tergantung metode yang digunakan oleh pembunuh kalau kita arahnya adalah ini pembunuhan gitu ya, dan tergantung dari kesiapan pelaku tersebut. Jadi dia menggunakan alat apa atau menggunakan bahan apa. Jadi analisa 1 jam itu yang waktu kosong itu penting karena bisa jadi pelaku sudah berada di ruangan itu. Dan fakta bahwa tidak terdengar keributan justru itu menguatkan teori bahwa metode pembunuhan dilakukan dengan tenang dan efektif. Artinya pelaku ini sudah memperhitungkan dan mempersiapkan dengan matang. Ini bukan cara-cara yang impulsif. Sehingga ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius untuk diungkap. Sementara itu, mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi menaruh perhatian lebih ke gerak-gerik penjaga indekos. Dalam 3 potongan rekaman kamera pengawas, penjaga indekos nampak tak sekalipun berusaha mengetuk pintu kamar Arya Daru. Mungkin saja si penjaga kos tersebut menerima pesan dari istrinya dan itu mungkin bisa dibuktikan dengan jejak digital ya dari HP. Tapi bagi saya sebagai mantan penyidik, saya agak heran kenapa dia tidak mengetuk gitu ya. Kalau misalnya istri saya mengecek, saya mungkin ketiduran, kan pintu bisa diketuk gitu kan. Tidak ada sama sekali aktivitas dia mengetuk pintu atau menggedor pintu sehingga sampai pagi harus dibongkar. Pada saat membongkar juga kan tidak ada aktivitas bagaimana dia mengetuk pintu sebagaimana lazimnya mungkin orang itu tertidur atau bagaimana gitu ya. Nah ini mungkin menurut saya ini satu hal yang perlu didalami oleh teman-teman dari penyidik ya. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya, AKBP Polisi Ronald Simanjuntak mengatakan, mondar-mandirnya penjaga indekos terjadi karena ada 3 kali permintaan dari istri almarhum untuk memeriksa kamar.
Pesan pertama dikirim istri Daru ke penjaga indekos di Selasa malam pukul 22:40. Pesan dan panggilan kedua berlangsung pada Rabu dini hari pukul 00:48. Dan panggilan ketiga terjadi pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Karena terus dimintai tolong untuk memastikan kondisi Arya Daru di Selasa pagi, atas izin pemilik indekos dan istri almarhum, penjaga indekos mencongkel jendela kamar, berhasil membuka pintu yang terkunci. Lalu menemukan sang diplomat sudah tidak bernyawa terlilit plakban di dalam kamar. Tim Liputan Metro TV. Misteri kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan banyak pertanyaan. Polisi berpacu dengan waktu menelusuri berbagai kemungkinan penyebab meninggalnya sang diplomat. Potongan-potongan informasi apa yang tengah disusun tim penyelidik, analisanya akan kami bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Haryanto Sutadi. Pak Sutadi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Baik. Pak. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Sutadi. Sambil kita berdiskusi, kita akan tampilkan sejumlah data yang berkaitan dengan kasus kematian dari Arya Daru ini. Kami sudah merangkum perkembangan terkini kasus kematian diplomat Arya Daru, di mana sejauh ini polisi sudah memeriksa ada 5 orang saksi, yaitu 1 perempuan yang merupakan istri almarhum dari ADP, kemudian ada pria rekan kerja ADP, ada pria juga teman ADP, tetangga indekos yang juga pria, dan kemudian ada penjaga indekos. Pak Sutadi, kalau menurut Anda, apakah memang polisi bisa menjadikan pemeriksaan saksi istri almarhum dan kemudian dari penjaga indekos ini yang bisa kita katakan sebagai kunci untuk mengungkap penyebab kematian dari Arya Daru? Kalau menurut hemat saya, kesaksian daripada istri itu hanya untuk mengungkap satu sisi saja, untuk menuju ke arah kepada pembuktian apakah ini kasus ini meninggal karena terbunuh, atau meninggal karena bunuh diri, atau meninggal karena kecelakaan, atau meninggal karena dibunuh yang direncanakan. Kalau melihat-lihat jejak-jejaknya ya, dilihat dari luar CCTV dan sebagainya, itu kan selama 24 jam terakhir kan tidak ada orang yang keluar masuk dari situ. Berarti kemungkinan adanya orang luar ke situ kelihatannya sekarang kan sudah ditepis dengan data CCTV itu. Kemudian percakapan daripada dengan istrinya itu juga bisa menggali latar belakang daripada korban ini. Tetapi kalau menurut hemat saya sekarang ini harusnya yang diutamakan oleh polisi adalah mencari dulu sebab kematian dari itu. Korban ini kira-kira sebab kematiannya dari apa? Kemarin kan sudah pakai otopsi ya. Otopsi sampai TKP-nya 3 kali berulang, dan kemudian otopsinya kelihatannya sampai sekarang belum membuahkan hasil apa penyebab kematian daripada korban ini gitu. Jadi saya dengar ya bahwa ada perkembangan daripada toksikologi ataupun kedokteran forensik yang mungkin perlu dicari ya. Apa kira-kira gejala-gejala yang mengakibatkan orang meninggal seperti itu ya. Dan kemudian gejala-gejala orang kok sampai ditutup perban itu gitu kira-kira. Nah, kalau menurut perkiraan saya, fokus daripada polisi sekarang ini mestinya menjurus dulu difokuskan kepada apa penyebab kematian itu, sehingga kita bisa mempersempit perkiraan-perkiraan dan dugaan-dugaan untuk mengejar kembali, mentrace kembali ya, kira-kira apa yang terjadi sehingga dia bisa meninggal. Karena tanggungan daripada polisi dalam hal ini adalah memberikan kejelasan kepada publik, kepada semua orang ya, apa yang terjadi. Penyidikan kan itu tujuannya kan apa yang terjadi membuat terangnya perkara, baru mencari tersangkanya. Nah sekarang baru melihat penyebab kematiannya saja kan belum dapat ini, karena kita masih menunggu scientific crime investigation, yaitu dari kedokteran forensik. Ini kalau menurut saya tumpuan daripada keberhasilan ini adalah kejelian polisi bisa membongkar apa penyebab kematian itu, sehingga nanti bisa menyimpulkan karena matinya karena ini, sehingga nanti dicari bukti-bukti yang untuk mendukung untuk menunjukkan itu bahwa dia mungkin matinya karena meninggalnya karena ini. Tapi normal tidak sih untuk mencari tahu penyebab kematian dari Arya Daru ini memakan waktu sedemikian lama? Ini sudah sepekan nih Pak Sutadi, masa belum ketahuan sih apa yang sebetulnya menjadi penyebab kematian Arya Daru itu? Kalau saya ya dengan bukti yang sesimpel ini, dengan bukti-bukti lingkungan sekeliling ini faktornya tinggal menentukan kenapa kematian orang itu aja. Nah ini kematian orang ini termasuk pelik ya.
mungkin di dalam pengalaman kedokteran forensik ini merupakan, setahu saya ini kasus yang pertama kali terjadi, orang meninggal dengan terlilit kepalanya selotip itu istilahnya dia lakban ya, itu meninggalnya kayak gini. Ini mungkin ya ini polisi akan mendalami kala itu, dan saya mudah-mudahan polisi tidak putus asa ya, karena dia bisa mencari referensi mengenai kasus-kasus yang semacam ini, sehingga dia bisa tergiring. Misalnya ini ya, kalau untuk otopsi apakah kemarin itu cukup untuk itu menentukan kematian karena itu, atau kalau memang kurang ya pakai ekshumasi gitu. Tapi intinya menurut saya ini adalah fokusnya kepada bagaimana korban itu meninggal dunia, dan kalau sudah diketahui sebab-sebab kematian itu, maka kita tidak terlalu banyak kesana kemari untuk mencari sebab-sebab kematian itu. Ya, Pak Sutadi, tapi mungkin tidak sih tentang lakban itu tadi ya, melilitkan lakban sedemikian tertutup begitu kepada bagian kepala Arya Daru ini dilakukan seorang diri, mungkin tidak? Ya itu kan dilihat kalau memang gini, untuk menentukan itu dilakukan seorang diri apa tidak itu gampang itu. Tinggal dilihat di dalam jejak-jejak yang ada di lakban itu. Kalau itu dilakukan orang lain, maka sidik jarinya di situ pasti ada sidik jari lain daripada pelaku itu sendiri. Kemarin yang saya dengar itu ya, yang ada di lakban itu sidik jarinya sendiri. Kalau saya nggak salah. Tapi seandainya itu ada sidik jari orang lain, maka patut dicurigai bahwa itu pasti ada orang yang membantu melilitkan itu, Pak. Itu. Yang membantu itu bisa jadi orang yang membunuh. Gitu. Tapi karena nggak ada orang lain ya mungkin berarti dia sendiri ya. Kebanyakan gitu. Tapi intinya kalau saya sih lebih polisi harus mendalami itulah mengapa kok dia sampai dililitkan kepalanya itu. Saya hanya mendengar ya ada informasi ya, ada suatu ya salah terapi karena terapinya itu dengan cara mengurangi O2 ke pernapasan itu sehingga ditutup kayak gitu itu. Tapi terapi kayak gitu itu kan mestinya ada asistensinya. Tapi karena ini sendiri mungkin jadi kebablasan dia. Kira-kira gitu kalau ini hanya asumsi saya sendiri aja gitu. Ya baik. Tentang orang lain tadi Pak Sutadi, kita sekarang berbicara juga tentang orang yang paling dekat begitu ya, yang kemudian bisa melakukan pemeriksaan terhadap Arya Daru ini. Ini tentang penjaga indekos. Ini karena gerak-geriknya ini disorot. Setidaknya sudah ada 4 potongan rekaman kamera pengawas, di mana 3 diantaranya ini menunjukkan sosok penjaga kos. Sosok penjaga kos bisa dilihat pada hari dan tanggal Senin 7 Juli, Kalau saya Selasa. ya Pak ya menyimpulkan dari itu Pak, CCTV itu, saya menyimpulkan itu selama itu kan hanya itu yang ada di situ Pak. Dan tidak ada CCTV-nya itu tidak dirusak kan. Misalkan dipotong kemudian dipasang lagi kan itu tidak. Selama 1 hari atau 2 hari itu yang ada hanya itu yang bersangkutan itu keluar masuk malam, terus paginya itu yang mundar-mandir. Dan tidak tapi ada kejanggalan tidak sih Pak Sutadi dengan gerak-gerik dari penjaga kosan ini, karena kan banyak yang mempertanyakan kalau misalnya memang penjaga kos ini diminta tolong oleh sang istri untuk memeriksa Arya Daru, kenapa kok kemudian dia tidak mengetok ataupun tidak melakukan perilaku agresif begitu untuk betul-betul memastikan keberadaan Arya Daru, Pak Sutadi? Kalau saya pribadi ya saya sih percaya sama CCTV ya. CCTV itu kan kalau seandainya CCTV itu murni tidak dirubah Pak, dengan CCTV yang seperti itu, kalau saya pribadi saya tidak bisa mencurigai orang itu, karena apalagi ada berita bahwa istrinya itu menelpon pada penjaga itu, coba tolong dicek itu kamarnya, nah kan dia datang dia gitu. Itu asumsi saya kira-kira gitu. Kalau ada orang lain pasti ada di dalam CCTV itu. Dan kemudian kan dari mondar-mandir gitu sampai dia diketemukan kan dalam CCTV itu tidak ada orang lain. Jadi kesimpulan saya kalau melihat itu pasti hanya dari dalam dia. Jadi kemungkinannya itu mungkin dia terbunuh diri atau karena kecelakaan sehingga terbunuh karena kesalahan dia dalam melakukan terapi itu. Kalau estimate saya kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kita ke data terakhir.
Pak Sutadi, dalam pernyataan terbarunya kakak ipar Arya Daru ini Meta Bagus ini mengungkap isi percakapan terakhir almarhum dengan sang istri. Menurut dari Meta Bagus yang merupakan kakak ipar mengatakan bahwa memang ada kebiasaan dari pasangan ini untuk selalu memberikan kabar, mengupdate begitu, sehingga ini kemudian akhirnya menjadi data juga bahwa memang kebiasaan dari pasangan suami istri itu saling mengecek, mengupdate. Bagaimana Pak Sutadi? Ya itu tadi menambah keyakinan saya ya, bahwa dia tidak ada gejala-gejala misalkan apa itu karena sakit apa ada tekanan atau apa, itu kan dalam keadaan normal itu ya. Selama ini tidak ada gejala-gejala apalagi pertengkaran dengan keluarga, apalagi dia merasa terancam dan sebagainya. Itu menepis bahwa kemungkinan bahwa dia itu dibunuh atau dia itu bunuh diri. Jadi kemungkinan yang paling besar menurut saya ya itu paling kecelakaan. Itu kalau cara berpikir saya dalam menyidik itu kayak gitu, Pak. Karena polisi itu tujuannya kan hanya memberikan penjelasan kepada publik apa sebabnya dia meninggalnya itu. Apa sebabnya itu hanya dijawab oleh kedokteran forensik. Nah, gitu. Kalau udah kedokteran forensik menyatakan bahwa ini karena begini, misalnya ya dia meninggalnya karena kekurangan O2 gitu kan. Dokter forensik nanti kemudian akan mencari literatur bagaimana orang bisa meninggal karena melilitkan lakban itu sehingga kekurangan O2 di kepalanya itu. Pasti ada lah gitu saya kira. Itu kira-kira kalau pendapat saya ya. Tapi saya tidak mendetail, tapi hanya itulah satu-satunya yang pilihan yang kira-kira harus diperdalam untuk memberikan kejelasan mengapa orang ini meninggal. Daripada kita berasumsi wah ini mungkin dibunuh orang lain, kita mencari-cari data yang lain. Wong CCTV-nya udah jelas kok bahwa di situ tidak ada orang situ masuk sampai dia diketemukan gitu. Kira-kira gitu. Baik, Pak Sutadi, kita akan nantikan kemudian pengumuman resmi kemajuan dari kasus ini karena menurut dari Kapolda mengatakan harusnya minggu ini akan diselesaikan kasus ini. Terima kasih Pak Sutadi sudah bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.